Tik, tik. Wush. Tara! Jadi kok biasanya ditutup matanya ini enggak ya? Hah? Enggak dong. Wah. Ini saya melukis menggunakan gerakan tubuh dengan menggunakan ramedo. Spidol. Ramedo dong. Kalau spido ini. Kalau ini ramedo. Oh, karena banyak. Iya. Wah, iya. Kok tapi tadi kamu kayak joget-joget gitu ngapain sih? Saya ini terinspirasi dari seseorang yang ternyata melukis pakai badan. Jadi dia menggerak-gerakkan badan dan tiba-tiba menjadi sebuah lukisan. Jadi Oke, saya lukisannya? melakukan seperti itu. Lihat, saya melukis bunga. Iya ya, biasa aja sih tulisannya begini mah nggak usah pakai Ya, gerak-gerak tapi kan badan. gerakan badannya itu Emang yang ada bikin ya? beda. Ada, ini melukis dengan gerakan badan. Namanya Heather Hansen, seorang seniman asal New Orleans, itu membuat inovasi dalam seni lukis. Pelukis yang juga pematung dan penari ini membuat lukisan dengan menggabungkan seni lukis dan seni tari. Karya seni Heather ini berjudul Empty Gestures. Ia melukis di atas kanvas yang luas dan melukis dengan arang yang ada di tangannya. Tuh, pakai gerakan. Gerakan lo keren banget. Nari dia juga kan. Ish. Widih, ada musiknya. Makanya tadi saya terinspirasi seperti ini. Widih, kece bet. Ih, jago dia ya. Jago, dia jago nari, jago. Kalian olahraga tapi menjadi sebuah karya yang luar biasa ya. Itu kan kayak olahraga tuh. Iya, Pak. Dia bulatnya bisa bulat banget gitu ya. Kanvasnya juga luas. Kayak arang. Menjadi sebuah karya juga. Itu ketahuan di kanvas tiduran. Kalau tadi lu ngapain? Nama juga melukis pakai ramedo. Spidol yang ramedo. Siapa Pak? Ini teman saya. Baru saya mau kenalin. Kaget saya. Nih, Kenalin kenalin dong ini. Pak. Esti. Ivan. Oh Ini Mas Ivan. Ivan. Saya Gunawan sebut- nggak ikut? Itu Ivan Gunawan Ivan Pak. Gunawan, ya, iya. Ini Ivan aja. Wah Ini ini Mas juga Ivan karya ini. seni nih pasti nih. Apa ini namanya? Ini namanya, ya silakan Mas Ivan. Ini barang. Jadi ini kita dari Izemu. Izemu. Izemu ini kita adalah merek brand furniture dan barang sehari-hari yang kita jual ke restoran, hotel, dan kafe. Tapi kita juga jual retail untuk ibu-ibu rumah tangga mungkin. Oh iya iya Gitu. iya. Ini ada apa aja memang? Ada lampu hias ya. Hias ada. Ini juga nampan. nampan. Nih box buat menyimpan macam-macam nih. serbaguna deh. Serbaguna nih. Tisu, ini Ini juga. Oh ini custom juga deh. buat Izemu tuh bisa foto. buat custom juga. Customnya biasa untuk Partai minimum order. besar. Partai. Oh, ini loh yang unik loh. Ini Itu loh. tuh keren tuh Ini lampunya juga unik banget ya. Bagus, bagus, Ini bisa bagus. dinyalain nggak nih? Bisa, Kita bisa. nyalain? Bisa. Kita nyalain ya. Oh putar terus ya? Iya. Oh iya. Coba matiin dong lampunya, Keren. matiin dong lampunya. Matiin. DJ matiin lampunya dong. DJ, matiin lampunya. Kita nyalain dua-duanya nih. Set. Cip. Ini ada dimmer ya, bisa diubah, diatur. Iya, diatur. Penerangannya bisa diubah Terangannya ya. diubah, iya. Nih, penerangannya bisa dirubah. Set. Agak turun. Bohongnya susah pasti dicari tuh. Gampang. Gampang ya? Beli aja di saya. Kalian dagang deh. Ini bisa didapat di mana? Ada ininya. Kita Instagramnya ada di ada. Izemu Design, pakai bahasa Inggris, atau izemu.com untuk langsung belanja online. Ada lagunya nih. Apaan Ku namanya? tak tahu Izemu. Aku jemu. Nah saya suka denger lagu itu. Saya Jemu. pikir namanya Ijemu, nggak tahu ku jemu itu ya. Yang best seller biasanya yang mana nih? Yang ini juga cukup pernah Iya, jadi tempatnya primadona karena Ini apa sih? ini tempat HP untuk kalau di kantor. Oh ya ampun. Gitu. Jadi Wah, biar lucu biar nggak banget. pegel gitu. Keren. Nah, ini yang ini lumayan pernah ngetren karena kita bikinnya dengan teknik membengkokkan kayu. Jadi ini sampelnya. Ini di kayunya. Ini salah satu dulu apa namanya eksperimen kita. Oke, itu jadi seperti apa itu? Jadi kayunya, wah, Maaf. beli deh. Nggak sengaja. Namanya juga Sweden. Harganya berapa sih kisarannya untuk yang... Iya Mas Ivan berapa sih? Asarannya Kayak gini-gini nih. Suka. dari 50.000 sampai 200.000 untuk barang kecil. Barang-barang Nah kalau kecil ini ya. kayak palet gini biasanya buat naruh apa nih? Ini sebenarnya untuk roti kalau Oh, di restoran roti. gitu. Iya, iya, Tapi benar-benar. ada yang jadiin apa? Tempat Oh, kosmetik bisa. apa segala ya. Sepatu juga buat di kamar mandi juga bisa ya. Betul. Ti, ini kita lihat lagi nih ada foto-foto kreasi perspektif di jalanan. Oke. Di beberapa negara sudah ada museum 3D art yang menampilkan lukisan-lukisan 3D yang terlihat seperti nyata.
Tapi berikut ini ada lukisan 3D yang dibuat di jalan umum dan tempat publik. Keren, Wih, keren banget. Ya. Ya, asli keren. Ya, Gokil, ini jalanan ini. Jalanan tuh, bro. Aduh, lucu banget. Di taman ya ini ya, lukisan 3D-nya. Gokil. Ini oke nih ya kalau di Jago yang bikin tempat nih. pejalan-pejalan dibikin kayak gini nih di Indonesia. Tapi yang mana ya cocoknya ya? Tuh, Ti. Jago banget ya bikinnya kayak benar-benar 3D. Mas. Wow, seolah-olah seakan-akan. Asli, Keren. cakep. Keren, gila ini mantap. Lucunya. Padahal tuh di jalanan tuh ya. Iya, padahal lurus dia, tapi Itu jago praktik banget. Indonesia keren lagi. Sukses terus deh buat usahanya ini dari Zemu ini. Terima Dan ini kasih. lucu-lucu banget. Sebelah sana kayaknya ada yang menarik lagi nih, Iya, Bang Andre ya? kebetulan ini kita lagi pindah buka set stand ya. Heeh. Kebetulan di sini standnya Buka stand. di sebelah sana nanti. Tapi Oke. sebelumnya terima kasih Mas Terima Ivan. kasih ya. Terima kasih selalu Mas Mas Ivan. Ivan, thank you ya. Yuk. Kita jalan-jalan dulu ke sini yuk. Kita lihat. Nah, ini ada yang lucu-lucu nih. Halo. Hai. Andre. Lina. Ini kok lucu banget sih ini. Kesannya kayak makanan beneran kan? Kok Padahal ringan bukan banget. loh. Ini ringan banget. Ini dari wall. Iya, semuanya dari bulu domba asli. Wih, keren banget nih. Ini dari wall semua. Semuanya dari wool. Ini bahan dasarnya Oh, ini bahan dasarnya seperti ini. kayak rambutnya ini Rapunzel ya. Ini jadiin kreasi-kreasi seperti ini. Ini apa namanya? Felt wool craft kita nyebutnya, atau orang biasanya taunya needle felting. Jadi itu teknik membuat boneka dengan cara ditusuk-tusuk tanpa dijahit sama sekali. Selama kita nusuknya benar sampai dia padat kayak gini, dia nggak akan berubah bentuk. Oke. Tapi kalau masih lembek, ya itu bisa Bisa berubah berudul. bentuk, Ya. ya. Tapi saya penasaran, kok itu bisa cuma ditusuk-tusuk doang jadi sebuah benda, itu bisa diajarin gak sih? Bisa. Jadi misalnya ini bahan ya. Ini Kita mau bahannya. buat seperti ini. Itu kita ambil bahannya secukupnya. Misalnya kita mau buat sebesar ini, ya kita gulung secukupnya. Lebih baik kita ambil lebih besar, lebih kecil daripada lebih besar. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya kekecilan, kita tinggal ambil bahan lagi, kita tambahin lagi, dia akan membesar. Tapi kalau udah besar, ngerapiinnya untuk lebih lama. Jadi kita gulung rapat-rapat sampai dia misalnya kita membuat bulat, itu berbentuk bulat. Setelah itu kita ambil yang namanya felting mat itu untuk alas pengerjaannya, jadi harus dialas seperti ini. Alasnya Jadi ini saat ya? si jarum keluar masuk ini, dia nggak akan Iya, iya, patah. Kalau langsung ke meja dia bisa patah. Oh, itu cuma ditusuk-tusuk doang? Iya. Jadi nusukin ini fungsinya supaya dia menjadi padat dan sekalian kita ngebentuk. Oke, itu lama-lama akan keras seperti ini. Iya, maksudnya dia akan keras terbentuk. seperti itu. Ini Cuma karena ditusuk-tusuk hanya doang? beberapa kali saja kan. Kalau misalnya sekitar mungkin sampai 5 menit, dia akan menjadi padat sampai seperti ini. Oh, ini lumayan ya berarti ya untuk satu. Untuk pemula seperti biasa ini. bikinnya agak lama ya, tapi kalau udah terbiasa, biasanya mereka lebih cepat untuk bikinnya. Oke. Sahabat pagi bisa lihat, ini kayak beneran binatang beneran karena bulunya ini kan seolah-olah dia benar tapi mirip banget kayak aslinya. Nih lihat nih, yang ini juga nih seolah-olah tuh seakan-akan seumpama. Seolah-olah seakan-akan sama mama ya. Iya. Ini cuma ditusuk-tusuk doang dan paling yang dilem cuma mata ini ya, Iya, karena matanya beda dilem, iya. bahan, Iya. karena beda bahan. Oke, ngomongin soal kreativitas, ini ada mobil dari batu bata bekas. Dayun, seorang seniman asal Xi'an Tiongkok itu menyusun potongan-potongan batu bata bekas dan mewujudkannya menjadi sebuah mobil mewah tipe 2 pintu. Wih, Mobil ini keren. diletakkan di depan Town Creative Park, salah satu taman kota yang banyak dikunjungi. Nah, Di mana? Di Shanghai? di Shanghai, Pak. Dari batu bata tuh ya? Dari batu bata. Nggak bisa jalan ya? Wih, keren. Keren tapi. Nggak Mobilnya nyangka. Mercy nih. Tuh, Beneran dari batu bata. Asli. Wih, keren. sampai ke bata. Bata. Ya, bannya juga dari batu bata. Orang ngirain itu ini sampai ke dalam-dalamnya loh, interior dalamnya juga tuh. Oh iya. Wih, canggih dia berarti nih. Nah, ini ngomong-ngomong apa namanya kreasi ini ada yang bentuknya besar-besar nggak, Mbak? Biasa kebanyakan bikinnya memang imut-imut, karena Iya makin sih. kecil makin imut. Betul. Berapa betul. lama nih waktunya nih? Saya aja udah pegel deh. Ini jadi satu benda ini aja nih, satu binatang kecil ini butuh waktu berapa lama untuk membuatnya untuk pemula kali ya? Kalau pemula mungkin perlu 3-4 jam. Oke, bener ya. Dan itu tergantung tangan. Biasa yang udah sering main kerajinan tangan biasa jauh lebih cepat daripada yang Iya, sama iya. sekali Mahir nggak ya. pernah Belum pernah, berkreasi. ya. Ya. Lebih mahir ya. Bisa sampai besar banget gak sih? Tergantung kita, selama Tergantung. kita pakai bahannya itu banyak, itu akan jadi besar. Tapi pernah ada yang kayak pesan. Ini apakah custom atau? Biasa sih custom, kalau nggak mengikuti dari hasil-hasil yang udah kita lihat, misalnya kayak benda-benda yang di sekitar kita, kayak karakter Doraemon, terus anjing peliharaan. Jadi Ini macam-macam. dijual di mana, Mbak?
Kalau itu biasanya sih terima pesannya dari online, Instagram gitu. Tapi kita juga ada tokonya, di mana orang bisa datang untuk belajar, Oh, untuk bisa beli belajar bahannya gitu, dan melihat hasil-hasil jadinya. Ini yang benar tuh bikinnya tuh. Coba yang ini ditusuk. Coba disegini. Nih, bisa juga jadi begini. Wah, harga-harganya berapa nih untuk yang model-model yang Kalau untuk kita kan lebih fokusnya menjual bahan ini bahan Oh, iya, dasarnya, coba berapa itu materialnya, bahan alatnya. Kalau bahannya itu kisaran dari 25.000 sampai 200.000. Bang ngajarin juga nggak? Iya. ngajarinnya Workshop. di Iya. mana workshopnya, Mbak? Kalau workshop kita selalu ada all the time itu di shopnya. Gimana Itu di Lipo Mall Puri Sen Moritz, Jakarta Barat. Itu orang bisa datang kapan aja, mereka beli bahan alat langsung kita ajarin for free. Oh, for free. Iya, kecuali misalnya ada tematik kayak misalnya ini yang akan upcoming workshop itu kayak bikin sushi, itu akan ada biasanya dipublish di Instagram. Oh. Jadi mereka bisa sign up untuk Instagramnya register. apa coba? Mungkin ada banyak banget yang tertarik di Pasti The Sahabat Pagi. Handcrafter. The Handcrafter. The Nah, untuk sahabat Handcrafter. pagi yang mungkin pengen mengisi waktu luangnya kegiatannya ngabuburit bulan Ramadan. iya, Loh, betul. cocok banget ini. Ini dan juga apa namanya menggerakkan kreativitas dan motorik kita juga ya. Iya, lu ngapain? Rapunzel. 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 Ini ngebayangkan ya, nih kalau buat pemula bikin satu boneka gini bisa 3-4 jam. Tiba-tiba buka puasa. Iya nggak berasa kan, tahu-tahu udah buka puasa. Oke, Mbak, terima Nah. kasih loh sudah Iya, dari thank pagi-pagi. you. Iya, Tadi sukses Instagramnya buat apa? Handcrafter. The Handcrafter. Handcrafter. Bisa beli bahannya, terus juga alatnya. Kalau mau diajarin bisa langsung datang ke Datang ke workshopnya. workshopnya. Iya, Oke, oke. sukses ya Mbak. Thank you. Sukses. Ya, dan ini buat sahabat pagi, tahu nggak hewan yang juga bisa menahan lapar itu Saya hewan tahu. apanya? Apa? Nih, hewan ini. Apa hewan apa itu? Ini dia nggak bisa makan. Salah. Ada nanti hewan-hewan yang bisa menahan lapar atau puasa. Oke. Tapi nanti ya, setelah yang berikut ini tetap di pagi-pagi. Semangat!